Saya menolak setiap pekerjaan iblis ingin mencuri kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, hancurkan pekerjaan iblis dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesusku. Kami siap mendengar firman-Mu. Pertolongan-Mu lewat Roh Kudus akan menolong kami semua. Juga menolong saya. Makasih, segala pujian hormat kemuliaan bagi Engkau Yesus, kami siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk semuanya. Shalom semuanya. Hari ini kita akan tetap belajar, melanjutkan yang hari Minggu kemarin tentang pertumbuhan rohani. Kita hari Minggu kemarin belajar bahwa seorang ibu, waktu kalau mau kita lihat orang tua kita dulu, saya ulang sedikit, merindukan seorang anak dan kita ada. Waktu kita dikandung orang tua kita begitu semangat supaya kita lahir dengan sehat, dengan baik. Dan begitu merindukan anak-anaknya itu setelah lahir, mulai dari hari pertama, kita bayang ya orang tua kita dulu, apalagi kalau kita itu lahir dari anak pertama orang tua kita, betapa bangganya orang tua kita begitu berharap tentang kita anak-anaknya itu yang lahir. Lalu Tuhan beri lagi orang tua kita anak seperti itu, dari bayi, lalu masuk 1 tahun 2 tahun balita, lalu masuk masa anak-anak, setelah itu masuk ke suatu remaja, lalu dewasa. Terjadi pertumbuhan dari usia ini, dari belum TK, jadi TK, masuk SD, SMP, SMA, dan ada yang bekerja, ada yang kuliah, macam-macam lah. Tapi intinya adalah orang tua kita merindukan yang namanya bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh usia, lalu nanti ulang tahun 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dirayakan, usia 17 tahun apalagi dibikin acara yang besar, saking sukacitanya. Karena anaknya sudah memasuki usia 17 tahun, masuk lagi nanti 18 tahun, macam-macam orang dalam menyikapi, dalam melihat penambahan usia seseorang. Macam-macam seorang menyikapi seperti itu. Saya mau ulang lagi. Seorang ibu seperti itu kepada anaknya. Kalau seorang ibu, seorang papa, seorang ayah, seorang mama, orang tua kita dulu begitu kepada kita. Dan seorang yang kita yang punya anak, demikian juga kepada anak kita. Tapi sekarang kita mau melihat, mau belajar, melanjutkan yang minggu kemarin. Tentang Bapak kita kepada kita anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yang menerima Yesus adalah anak-anak Allah. Dan kita semua sudah menerima Yesus, yang ikut Zoom juga. Sudah menerima Yesus. Waktu kita menerima Yesus, memiliki Yesus, kita adalah anak-anak Allah. Lalu manggil Tuhan kita itu Bapa. Karena kita dilahirkan dari roh. Bukan seperti seorang ibu melahirkan seorang anak secara jasmani, tapi kita lahir dari roh Allah. Roh Kudus. Dan dia ada dalam kita jadi anak Allah. Bagaimana dengan Allah kita dengan kita? Tadi saya sampaikan seorang mama, seorang ibu, seorang papa, seorang ayah. Begitu merindukan pertumbuhan anaknya. Bagaimana dengan Allah kita? Bapak kita apalagi. Waktu kita jadi anaknya, dia sangat merindukan kita. Untuk kita bertumbuh. Bukan hanya sebagai anak-anak Allah. Kamu sudah terima Yesus? Oh, saya sudah terima Yesus. Bukan sekedar itu. Saya sudah anak Allah, enggak. Tapi Allah merindukan anak-anaknya itu bertumbuh. Anak-anaknya itu bertumbuh.
rohani, lalu anak-anak masuk kepada yang remaja, dewasa secara rohani. Allah berbagai cara menyatakan caranya supaya anak-anaknya ini boleh mengenal dia, mengalami dia. Satu tujuan Allah bukan sekedar supaya dia dilawat, supaya dia mengalami Tuhan, diberkati. Oh bukan. Tuhan kalau memberkati kita bukan supaya kita sukses. Tuhan memberkati kita supaya kita maju. Bukan itu tujuan utama Tuhan. Tapi kita dewasa. Ada seorang ibu, anaknya sukses. Dia bekerja di luar negeri, dia mapan. Tapi dia tidak menghormati orang tua. Dia tidak sayang kepada orang tua. Belum dewasa. Masih seperti anak-anak. Pas waktu anaknya punya masalah, udah sukses, punya usaha besar, ada di luar negeri punya masalah, baru mengingat orang tuanya, nangis-nangis. Aku punya masalah. Anaknya sudah sukses, anaknya sudah maju, tapi masih memiliki karakter seorang anak-anak. Dan bisa seorang ibu, seorang bapak, udah punya anak. Usianya sudah masuk kepada yang punya anak. Suatu saat ada pergumulan. Latar belakang punya hubungan dekat dengan orang tua. Dia cerita sama orang tuanya. Bahkan kalau ada orang tua udah meninggal. Aduh, aku gak punya lagi orang tua untuk bercerita masalahku. Beda kalau orang udah dewasa. Dan Allah, ini yang Allah rindukan bagi kita, umat Kristen. Saya waktu renung tadi, saya begitu sangat belajar sekali firman Tuhan ini. Lalu saya tadi teduh waktu lagi pujian. Hari yang terbaik, iya ya Tuhan, kami sudah di bulan Oktober, 11-12, udah mau masuk 2024. Iya Tuhan, supaya kami sebelum masuk 2024, kami sudah mengerti perjalanan hidup kami ke depan. Oktober, November, Desember, sebentar lagi ya Tuhan. Kami masuk 2024. Apakah kami seperti ini Tuhan? Biasa saja kami sebagai anak-Mu Tuhan. Tapi ada satu hal. Bukan sama seperti seorang ibu. Bukan sama seperti orang tua kita. Mengharapkan kita, menantikan kita dalam pertumbuhan. Bukan. Tapi Allah kita lebih dari orang tua melihat kita, menantikan kita untuk masuk dalam suatu pertumbuhan rohani. Masuk dalam suatu kedewasaan rohani. Allah lebih. Sampai dia mau mengorbankan Yesus. Sampai Yesus mau sama sebagai manusia. Karena Allah punya sesuatu bagi kita. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Waktu Adam dan Hawa gagal dalam dosa. Allah kita gak pernah gagal. Dia mengorbankan anak yang tunggal. Karena Tuhan punya suatu tujuan yang luar biasa bagi umatnya. Lalu kita jadi anak Allah. Setelah kita percaya Yesus, terima Yesus. Apakah Allah kita, puas dia jadi anakku? Tidak. Tapi Allah lebih lagi. Anaknya sudah terima Yesus. Lahir baru. Menjadi bayi rohani. Bayi ini bertumbuh. Allah kita. Bayi rohani ini bertumbuh. Bayi ini boleh mengalami sesuatu di hadapan Tuhan. Banyak cara dilakukan. Saya teringat. Karena muncul dalam pikiran saya mau saya bagikan. Kemarin saya bicara di satu fakultas PMK di Pesat. Saya dikasih tema supaya mereka memberi diri melayani di PMK mereka. Berdiri di PMK mereka.
Karena waktu terbatas saya menyampaikan demikian tegas dan cepat-cepat. Lalu ada saya bagikan. Sebelum mulai saya panggil pembina dari PMK ini. Mereka sudah terima Yesus, saya bilang gitu. Oh sudah Bu, karena ada juga kelas-kelas mentoring. Jadi mereka ini udah terima Yesus. Oh, jangan saya bagikan supaya mereka terlibat melayani di PMK, di kampus, atau belum mereka terima Yesus. Lalu oke, kalau sudah terima Yesus berarti saya nggak lain lagi. Tapi mulai dari rumah, kuat sekali saya firman Tuhan yang bisa bagikan bukan ayat yang mereka kasih. Tapi adalah 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup. Ini yang terus saya sampaikan, bahwa kita memiliki Yesus itu memiliki kehidupan. Memiliki power, memiliki spirit, memiliki suatu kekuatan, kemampuan. Jangan lihat siapa engkau, jangan lihat kemampuan engkau. Tapi Yesus yang dalam dirimu. Lalu udah saya bagikan tentang ayat-ayat melayani. Siap. Di akhir-akhirnya saya sampaikan, engkau terjun, ada di sini yang kecewa, punya sakit hati. Apa yang terjadi? Hampir rata-rata angkat tangan. Dan saya tanya, hampir rata-rata angkat tangan, memiliki kekecewaan, kepahitan. Memiliki kekecewaan dan kepahitan. Lalu satu orang saya tanya, lalu udah selesai saya bagikan, lalu saya bilang, mau ada tanya jawab? Saya bilang, lalu pembinaannya bilang, ya Bu ada tanya jawab. Oh ya silakan, berarti nanti saya tutup doa ya. Lalu ada yang mau nanya, dia sangat kepahitan sekali. Ada lagi yang nanya, sangat kepahitan, saya datang melayani, di gereja melayani, di gerejanya, di kampus melayani. Tapi begitu memiliki kepahitan, saya merenung waktu pulang itu. Saya terharu sama Tuhan. Tuhan, bukan satu kebetulan saya ke sana. Yang diminta tema melayani. Tapi yang saya justru di akhir sesi mau doakan, justru karena waktu aja saya nggak layani pelepasan satu demi satu. Rata-rata itu semuanya di jamaah Tuhan. Apa yang mau sebagikan hubungannya dari sini? Itulah Bapa kita, Allah kita. Dia akan bekerja banyak cara. Karena dia menginginkan anak-anaknya bertumbuh. Amin. Dia Allah Bapa yang luar biasa. Kasihnya luar biasa. Saya tadinya enggak selesai dari rumah, ya selesai berdoa, udah selesai. Karena temanya dalam melayani ya selesai. Tapi beda. Akhirnya sampai mereka jam mau masuk makan siang. Saya renung. Tuhan, luar biasa kasih-Mu. Begitu juga kita semua. Allah banyak cara untuk bekerja, berbicara kepada kita. Untuk mengingatkan kita kembali. Bahwa anaknya ini untuk Tuhan kita semua bertumbuh. Waktu ada masalah. Seperti lagu yang tadi. Ku mau tetap bersyukur. Waktu ada masalah, kalau kita menjerit, oh ya sebagai seorang anak, kita menangis, iya kita seorang anak, kita masih terdiri dari darah, daging. Tapi kalau kita jadi berhenti, kita jadi stuck, kita gak punya lagi sesuatu visi ke depan. Kembali seperti seorang anak, ngambek dengan mamanya. Seorang ibu mengalami, waktu anaknya ngambek, udah aku gak mau makan, aku gak mau sekolah, udah terserah, gak mau. Gak mau makan, gak mau, udah. Gak mau mandi dipaksa. Allah banyak berbicara dengan cara yang macam-macam. Dikasih pekerjaan, apakah pekerjaan itu menjadi suatu lompatan pengucapan syukur untuk lebih lagi dengan Tuhan? Atau pekerjaan itu menghilangkan dia dari panggilan Tuhan untuk dia masuk dalam suatu kedewasaan rohani? Atau pekerjaan itu menjadi suatu lompatan, terima kasih Tuhan saya bekerja. Di hari-hari ini banyak orang kehilangan pekerjaan, tapi saya bekerja. Akhirnya itu menjadi suatu ranah. Ku mau selalu bersyukur. Masuk naik tangga lagi, naik level.
Allah berbicara bukan hanya lewat pekerjaan. Masalah kita bisa banyak hal lewat firman Tuhan yang kita dengar. Teguran seseorang, nasihat seseorang. Tetapi ini tidak bisa kita terima dengan baik kalau masih anak-anak. Tapi beda orang yang dewasa di dalam Tuhan. Dan inilah kita mau belajar hari ini. Dari anak-anak, dari bayi, anak-anak, kita mau masuk yang dewasa. Orang Kristen yang masuk kepada satu dewasa. Seorang bisa melakukan banyak mukjizat dalam pelayanan. Karena memang dia punya karunia menyembuhkan orang sakit. Seseorang memang bisa menginjili banyak orang. Punya dikaruniakan, situ dia punya hati. Tapi waktu ada masalah, waktu pergumulan, waktu ada sesuatu, bagaimana? Pelayanan bukan menjadi suatu tolak ukur. Saya sudah dewasa secara rohani. Lama ikut Tuhan bukan menjadi satu ukuran. Saya sudah dewasa rohani. Tetapi saya mau sampaikan, dewasa rohani bukan untuk pelayan-pelayan Tuhan, bukan untuk pekerja-pekerja, tapi umatnya yang sudah jadi anak Allah. Amin. Kembali ke tadi, saya bekerja, saya pelajar, saya mahasiswa. Allah merindukan. Seperti seorang mama melihat anaknya kepingin bertumbuh dengan baik. Si bapak bekerja habis-habisan untuk ada beli susu, untuk ada beli makanan untuk anaknya itu. Supaya anaknya itu memiliki gizi, memiliki protein, memiliki sehat. Bukan hanya usianya tapi sehat juga untuk seorang bapak mau berjuang kerja keras. Demikian juga Tuhan menginginkan Allah kita kepada bapak si anak itu. Bukan hanya bekerja, berjuang untuk bisa beli susu. Tapi bapak menginginkan yang bekerja itu bertumbuh juga di dalam Tuhan. Karena dia punya bapak. Selain bapak jasmani, ada bapak, yaitu bapak di surga. Kita lihat Alkitab kita kembali yang Efesus 4 yang kemarin. Efesus 4 ayat 15. Ya. Bagaimana supaya kita bisa bertumbuh? Ya. Efesus 4 ayat 15. Ini dikatakan, untuk kita bisa bertumbuh, itu dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Supaya kita bisa bertumbuh, masuk kepada yang dewasa. Apa itu dewasa? Yang itu ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih dikatakan, kita bertumbuh di dalam segala hal. Ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi, lalu apa yang akan kita lakukan supaya kita masuk bertumbuh? Ini kita pegang. Tetapi dengan teguh dikatakan berpegang kepada kebenaran. Kita mari berpegang kepada firman yang sudah kita miliki. Dan dalamnya kita akan bertumbuh dalam segala hal. Ke arah Dia. Siapa Dia itu? Itu Allah. Serupa dan segambar dengan Yesus. Ke arah Dia. Dan Kristus adalah kepala. Bisa enggak kita ini? Ada anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Karena Allah menyampaikan perkataannya,
Baiklah kita menciptakan manusia segambar dan rupa kita. Taklukkan dan berkuasalah untuk bisa bekerja, menaklukkan, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Pasti Tuhan kasih kekuatan, kemampuan, diberikannya roh. Yesus naik ke surga, tapi apa? Rohnya dicurahkan bagi kita. Amin. Firman Tuhan mengatakan, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Amin. Tahu ayat ini? Aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, kata Yesus, kata Allah. Yesus bilang waktu Yesus naik ke surga, kita tidak tinggalkan sebagai yatim piatu, tapi dia mencurahkan rohnya. Dan rohnya inilah yang menuntun kita, mengajari kita. Amin. Rohnya inilah yang akan mengajari kita. Sekarang setelah kita terima Yesus, saya mau agak persingkat-singkat. Kita jadi bayi, yuk kita buka. 1 Petrus 2 ayat 2. Saya minta yang bertugas cepat ditayangkan ya. 1 Petrus 2 ayat 2. Saya tidak masuk lagi contoh sebagai jasmani, tapi kita yang rohani. 1 Petrus 2 ayat 2. Di sini katakan 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan susu air yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Setelah kita terima Yesus, kita jadi bayi yang baru lahir. Lalu di situ kita diajar memiliki hubungan pribadi, minum air susu yang murni, yaitu firman Tuhan. Di sini mungkin pada ngalamin bagaimana kita setelah terima Yesus mengalami kasih yang mula-mula. Pada ngalamin? Segar, ada masalah tetap, nggak punya uang tetap. Saya kasih lagi contoh ini, minta maaf saya ulang lagi. Tinggalnya di Pramuka, nggak punya uang, kita ibadah hari Minggu di Lembu Suwana, dia jalan kaki. Tinggalnya di Sempaja, nggak punya uang, jalan kaki. Ke toko buku Haleluya, haus, ingin minum air susu yang murni. Orang yang baru terima Yesus, anak-anak mahasiswa, semangat sekali. Saya dulu ngalamin, saya dilarang. Mungkin di sini juga pada ngalamin. Alkitab saya ditarik-tarik mama saya, untuk saya tidak boleh pergi. Dulu saya masih masanya persekutuan bukan komsel, main tarik-tarikan. Tapi saya tetap pergi. Haus, lama sekali. Dulu saya setiap hari Selasa, persekutuannya, nunggu hari Selasa itu lama sekali. Nunggu ibadah hari Minggu juga lama sekali. Haus, ingin selalu minum akan air susu. Tidak punya uang, tetap jalan. Tidak punya uang untuk persembahan, saya ngalamin tidak punya uang untuk persembahan. Tidak ada rasa malu, saya tidak bisa memberi. Karena saya datang dengan suatu kehausan. Datang bukan karena harga diri dan kehormatan. Apa kata orang nanti, saya tidak bisa kasih persembahan. Tapi saya datang karena Tuhan, saya haus untuk minum susu yang murni yang membuat saya mengalami pertumbuhan. PA juga saya begitu semangat, bukan hanya saya. Banyak mengalami. Pembimbingnya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Pembimbingnya tidak seperti apa yang diharapkannya. Pembimbingnya modelnya seperti itu, tapi dia haus. Dia datang karena Tuhan, bukan datang karena si pembimbing yang lihat ada kekurangan. Terjadi pertumbuhan. Allah melihat, dia datang dengan haus. Allah memberi asupan gizi. Yang PA ada 3, ada 4 bisa. Tapi yang didapat beda-beda. Siapa yang haus akan berikan minum yang luar biasa. Tapi yang datang biasa-biasa, pulang juga bisa biasa-biasa. Yang haus, barang siapa yang haus kata Tuhan, akan kuberi minum. Dia bisa luar biasa firman Tuhan hari ini. Dan sampingnya, kayaknya saya biasa-biasa saja deh. Karena dia juga datang biasa. Waktu firman Tuhan dia tidak berdoa, saya pengen dengar firman-Mu Tuhan. Berbicara kepada saya Tuhan. Kenapa dia berdoa seperti itu? Karena dia ingin mengalami suatu pertumbuhan. Seorang makan bukan lagi nasi yang banyak.
Nasi sedikit, sayurnya yang banyak. Buahnya yang banyak habis makan. Kenapa dia seperti itu? Karena dia ingin mendapatkan kesehatan dalam tubuhnya. Seorang juga datang ibadah. Bukan melihat siapa nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Siapa nanti akan berkhotbah. Tapi dia berkata, Tuhan berbicaralah Engkau kepada saya. Saya rindu untuk masuk dalam suatu pertumbuhan rohani dalam Engkau. Siapapun yang berbicara, tapi yang saya minta adalah berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu dan saya boleh menangkap perkataanmu. Allah akan menyertai dia. Allah memberkati dia. Allah akan berbicara lewat banyak hal dan cara. Ada orang, saya bukan 1-2 kali dengar cerita seperti ini. Dia melakukan suatu kesalahan. Diingatin, gak dengar. Diingatin gak dengar. Bukan 1, 2 orang, 3 orang. Lagi jalan, ada batu. Batu itu nyenggol kaki ceklek, akhirnya jatuh. Waktu dia jatuh, luka. Waktu luka, apa? Waktu dia mengalami kesakitan, dia terjatuh. Disitulah Roh Kudus punya kesempatan untuk berbicara kepada dia. Waktu dia, jadi timbul satu kerendahan hati. Waktu rendah hati, di situ Roh Kudus berbicara. Lalu ya Tuhan ampunin saya. Saya tadi dengan diakui ada kekurangan, ada kesalahannya. Lewat batu pun Allah bisa berbicara. Kenapa? Karena Allah inginkan anaknya ini bertumbuh. Amin. Tidak ingin hidupnya seperti itu terus keadaan anaknya ini. Karena berasa baik, tidak pernah mengucap syukur. Karena semua aman. Allah melihat, ini anak ini berbeda anakku ini. Tetap anaknya. Anakku ini berbeda. Karena baik terus tidak pernah datang dengan sungguh-sungguh kepada saya. Tidak ada kehausan datang kepada saya untuk mengalami asupan gizi, susu rohani, firman rohani seperti seorang bayi yang sehat dan dia bertumbuh. Bapak kita bukanlah Bapak yang langsung menyerah. Karena kita dijadikan oleh Dia. Allah tahu tentang kita. Lewat batu. Tersandung. Ya Tuhan. Gak pernah panggil nama Tuhan, jadi sebut nama Tuhan. Pas jatuh apa? Ya Tuhan katanya. Jadi tahu bahwa ada Tuhan. Tadinya udah gak ingat Tuhan. Ya Tuhan, kesempatan Roh Kudus. Makasih Tuhan, saya sadar Tuhan, nangis. Laki-laki yang tidak pernah nangis. Ada laki-laki yang bisa nangis, ada bapak-bapak yang bisa nangis, tapi ada laki-laki yang susah menangis. Ada bapak-bapak yang susah menangis. Tapi saat itu si bapak bisa menangis. Disitulah waktu hatinya siap, Allah menjamah. Ya Tuhanku, saya menyadari. Kenapa? Kembali. Supaya bayi ini mulai masuk kepada suatu pertumbuhan. Bayi rohani ini yang sudah terima Yesus ini. Anak Allah ini. Sama seperti tadi itu. Seperti bayi rohani. Masuk pada suatu pertumbuhan. Ini Allah inginkan bagi kita. Lewat 2023, masuk 2024. Kita mungkin rindu. Saya termasuk seorang yang rindu sekali. Karena sering melihat orang masalah-masalah. Saya rindu sekali dipakai Tuhan. Melayani orang yang punya masalah ini. Melayani masalah ini. Tapi saya mau belajar. Saya dipakai Tuhan melayani pemulihan. Melayani orang. Tapi saya juga rindu. Saya juga mau bertumbuh dewasa. Saya lagi belajar di sini. Saya lagi rindu ada di sini. Karena begitu kuat maka saya sampaikan. Dan saya merenung tadi. Oh pantesan ya Tuhan. Supaya kami masih bulan Oktober, November, Desember. Kami memiliki sesuatu ke depan. Untuk saya bukan masuk 2024 usia saya bertambah dewasa secara usia. Tapi juga dewasa secara rohani. Amin. Dewasa secara rohani. Dari bayi masuk ke anak-anak. 1 Korintus 13. Dari bayi ke anak-anak. 1 Korintus 13. Tolong tampilkan ya dengan cepat. Tampilkan dengan cepat 1 Korintus 13. Oke, gue pakai HP.
HP aja. Oke ya. 1 Korintus 13 ayat yang 11. Ya, 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Anak-anak secara rohani juga gitu. Setelah bayi lalu meningkat anak-anak secara rohani. Lalu anak-anak secara rohani. Anak-anak secara rohani masih dikuasai pikirannya. Bertingkah seperti anak-anak. Berpikir seperti anak-anak. Kalau nggak suka langsung ngambek. Ikut Tuhan sudah lama tidak menentukan usia rohani kita. Saya mau ulang. Ikut Tuhan sudah lama tidak menentukan usia rohani kita. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Ngomong anak-anak bisa sama lu. Dasar lo kamu ini. Ada. Udah ikut Tuhan sudah lama. Mungkin dari kecil di kampung sudah sekolah minggu. Menikah. Masih perkataannya seperti kanak-kanak. Kalau marah ngambek seperti kanak-kanak. Ayo kita nih gak usah saya terlalu panjang di sini. Kita mungkin mengalami bagaimana dulu kita masa kanak-kanak kita. Siapa di kita yang suka ngambek? Kalau wanita mungkin langsung mulutnya moncong-moncong. Kalau laki-laki apa? Seperti apa laki-laki itu? Kalau udah ngambek. Wandika, seperti apa laki-laki itu kalau udah ngambek? Kamu gimana dulu masa anak-anak kamu? Ini gak masuk YouTube kan ya? Gimana kamu waktu masa anak-anak? Apa? Keluar kopi. Bukan ke tepian nongkrong, nonton ponton. Dulu kamu merokok? Sebelum terima Yesus, merokok gak dulu? Iya sih, mungkin sembari nongkrong di warung kopi ya. Belum habis rokoknya, udah dimatiin rokoknya. Dinyalain lagi. Masih separuh rokoknya itu. Nyalain lagi. Mengungkapkan isi hatinya kepada rokok ini. Karena apalagi kalau sudah menikah. Kalau di rumah perang dengan istri. Si suami baru satu ngomong. Si istri udah A, B, C, D, C, E, F, G, D. Udah. Daripada begini, pak tutup pintu keluar. Anak A. Tapi ikut Tuhannya sudah lama. Tapi di sini kata, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Waktu masuk dewasa, meninggalkan sifat kanak-kanak. Kita buka yuk Galatia 4 ayat 1. Galatia 4 ayat 1. Ya. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan penguasaan sampai pada saat ia telah ditentukan oleh bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tuhan merindukan kita juga mengalami akil balik. Tidak takluk kepada roh-roh dunia ini. Sama seperti usia akil balik secara duniawi. Secara umum, bukan dunia jasmani ya. Kita juga mengalami usia akil balik. Tidak lagi masa seperti anak-anak. Tidak lagi menjadi hamba dosa. Tidak menjadi hamba dosa. Ya. Tapi masuk pada yang dewasa. Mendapatkan warisan dari bapaknya. Yuk kita lihat yang Efesus 4 itu. Kita lihat Efesus 4 itu. Kita mau belajar. Jadi hari ini kita sedang belajar bukan tentang memotivasi kita ke pelayanan ini kita lagi belajar. Kita lihat Efesus 4 ayatnya yang 17. Dari 17 kita bacanya. Di situ perikopnya adalah manusia baru, kelanjutan dari yang di atas. Kita diminta di ayat 15 Efesus 4 ayat 16 untuk berpegang teguh kepada kebenaran. Untuk kita bertumbuh dalam segala hal karena Dia. Tapi
sebelum kita ke sana, mari terus kita belajar setiap hari untuk ada mengenali Allah kita dan siapa kita. Kita lihat ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Di sini firman Tuhan mengajari kita inilah ciptaan baru, manusia baru, anak-anak Allah. Supaya kita bisa berpegang teguh kepada firman Tuhan, seperti di Efesus 4 ayat 15 tadi. Di sini dikatakan nih ayat 17. Untuk kita jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Yuk, mari kita belajar memegang apa yang kita dapatkan di hadapan Tuhan. Jangan kita seperti orang yang tidak mengenal Allah. Pikiran kita sia-sia. Tahu Allah tapi pikirannya cepat mengeluh, cepat kecewa, cepat putus asa, cepat ya banyaklah, ya cepat sekali. Padahal udah mengenal Allah, tapi pikirannya sia-sia. Itu 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh hidup dari persekutuan dengan Allah. Untuk kita masuk kepada dari bayi, anak-anak masuk kepada akil balik, gitu ya, masuk kepada kedewasaan rohani. Ini Allah yang rindukan bagi kita semua nih, untuk semua umat manusia yang jadi anak Allah. Lalu saya katakan di 18, dan pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena pikirannya gelap, padahal dia mengenal Allah, akhirnya jauh dari persekutuan dengan Allah. Malas berdoa, malas saat teduh. Allah menginginkan kita nih, untuk mengejar bersekutu dengan Allah. Tidak jadi bodoh, kita lihat lanjut ya. Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, degil bodoh. Karena hidup dalam kebodohan, degil hatinya, keras hatinya. Sehingga sulit untuk bersekutu dengan Allah. Kalau bersekutu dengan Allah, Tuhan akan gampang membawa kita, mengajari kita untuk masuk kepada kedewasaan rohani. Di sini kita belajar sekali. Orang yang hatinya ya melihat ayat 18 ini dan pengertiannya gelap, dari jauh dari persekutuan hidup dengan Allah. Gak ada persekutuan. Kenapa? Ada penyebabnya. Karena kebodohan yang ada dalam mereka. Karena kedegilan. Dikasih tahu susah, degil. Selalu ada jawaban. Selalu ada pembelaan diri, degil. Akhirnya masuk dalam satu kebodohan. Apalagi yang membuat? Ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam. Oh, karena mulai ada tumpul, degil, apa yang terjadi? Udah leh, bukan Allah lagi berkata yang berbicara kepada dia, atau dia yang memberi dirinya kepada Allah, tapi apa? Hidupnya jadi berserah kepada hawa nafsu, mengerjakan segala serakahan dan kecemaran. Tapi bersyukur, kita lihat ayat 20. Di hari-hari ini banyak orang mengalami seperti di ayat 17, 18, 19 itu. Sudah mengenal Allah, sudah punya kebenaran Allah, tidak berpegang teguh kepada kebenaran. Tapi tetap kepada perasaannya, pikirannya yang tumpul, hatinya yang degil. Lebih menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu, kepada dosa. Lebih menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu, kepada dosa yang menyesatkan. Tapi kita lihat ayatnya yang 20. Kita lihat ayat 20. Kita sama-sama baca. 1 ayat 20, kita sama-sama baca dan 21 ya. 21 sama 1, 2, 3. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu bukan demikian. Amin. Ayo katakan kanan kiri. Kamu bukan demikian. Itu seperti tadi hatinya bodoh, degil. Ayo katakan kanan kiri. Kamu bukan demikian.
Ngomongnya dengan semangat dong. Apalagi kalau di sampingnya pas pasangannya, saling ngomong. Pandang dengan atau temannya, tapi kamu tidak demikian. Artinya kita berkata dengan iman, kamu bukan demikian. Ayo. Amin. Amin. Dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Karena kenapa? Kamu telah belajar mengenal. Kita telah belajar mengenal Kristus yang terus akan kita pegang seperti yang ayat 15. Kita pegang dengan teguh. Setiap firman yang disampaikan kita pegang dengan teguh. Ayat 22. Maaf, ayat 21 dulu. Tetapi kamu bukan demikian karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Kenapa? Ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Saya sangat diberkati sekali ayat 21 ini ya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima, lihat, pengajaran di dalam Dia. Kita menerima pengajaran dari Yesus. Menurut kebenaran nyata dalam Yesus. Itu apa? Kita dapat pengajaran dalam Yesus. Yang ingin membawa kita kepada serupa dan segambar dengan Dia. Amin. Dewasa. Dewasa. Kita terus berpegang. Dan janjinya apa di situ dikatakan di dalam ayat 23. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiran. Saya mau sampaikan ini. Waktu seseorang memegang firman Tuhan. Belajar terus dalam Tuhan. Akan dibaharui di dalam roh dan pikiran. Seorang anak dikasih gizinya, dikasih vitamin, makan sayur, makan buah. Tapi kalau kita anak Tuhan, manusia terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Tapi kita adalah roh Allah yang berkarya di dalam roh kita. Itu dibaharui roh kita, pikiran kita. Disinilah kita jadi bisa melihat. Oh, datanya saya salah ya. Tadi saya merasa benar. Akhirnya apa? Rohnya dibaharui, pikirannya baharui. Maafin saya ya mah. Seorang suami bisa berkata kepada istrinya. Tidak ada gengsi. Tapi apa? Dibaharui roh dan pikirannya. Saya mau sampaikan. Seseorang manusia, gizi secara daging tubuhnya. Tapi kalau kita enggak, Allah berkarya, roh Allah berkarya lewat roh kita. Makanya dibaharui hati kita, pikiran kita, roh kita dibaharui. Seseorang suami tidak ada gengsi, seorang istri. Kok suami saya yang salah, saya minta maaf. Karena dibaharui, ada firman. Bukan lagi melihat suami saya yang salah, tapi yang ada apa? Sudah masuk kepada suatu step by step, masuk ke dewasaan rohani. Masuk kepada level pertumbuhan rohani. Pak, maafin saya ya, ada suara. Kan bukan suamimu yang salah, kan kamu? Iya, waktu suami saya tadi salah, saya sempat kecewa. Saya sempat mau marah sekali. Karena saya sempat memarah Tuhan, saya minta ampun Tuhan. Saya minta ampun Tuhan. Melihat orang rekan dalam sekerjaan. Di sini orang bekerja. Bagaimana engkau dalam rekan sekerjamu? Dikuasai emosi, amarah, tegurlah. Tapi jangan ada kata-kata yang keluar hewan-hewan binatang dari mulut kita. Kurang ajar kamu, begini gak tahu kamu. Biar ada hikmat dari Allah. Dibaharui roh dan pikiran. Disinilah Tuhan sedang membawa kita. Waktu diizinkan sesuatu keadaan, dibaharui roh dan pikiran. Kenapa bisa? Karena kita terus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Amin. Melihat anak-anak kita, melihat rekan di kerja, melihat keluarga kita. Coba yang suami istri sedang di sampingnya, coba pandang sebentar. Ada sesuatu kah? Atau yang di sahabat di sampingnya? Engkau satu komsel mungkin, ada gemes-gemes engkau satu komsel, coba lihat yang dekat satu komsel. Atau dengan koordinator komselmu, adakah? Ada? Kan seharusnya begini, kenapa sih begini? Malas aku.
Nanti waktu salam-salaman tidak hanya salam-salaman kebiasaan. Maaf ya, saya pernah loh begini. Itu kenapa dia bisa berani gitu? Dibaharui hati dan pikiran. Amin. Dibaharui. Tidak ada lagi gengsi dan malu karena sudah masuk apa? Kedewasaan rohani. Anak-anak bisa malu. Ayo kau minta maaf. Apa sih orang dia yang salah, aku gak mau. Anak-anak. Apa sih? Tapi orang dewasa bagaimana? Mau diomongin apa kek, dia gak jadi pikiran. Maafkan saya ya. Betul gak orang dewasa? Di sini kita nih udah dewasa semua kah atau masih? Dewasa semua atau masih ada? Amin. Kita mau masuk. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kita lihat ayat 27. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Amin. Waktu kita mengalami sesuatu, kita jadi kecewa. Jangan biarkan iblis ambil kesempatan dalam dirimu. Katakan kanan kiri. Jangan biarkan iblis ambil bagian dalam dirimu. Yang ingin merusak hidupmu bilang. Supaya terus jadi bayi dan anak-anak. Gak ada kan di sini kan? Karena anak-anak itu dimanja-manja kepengen jadi anak-anak terus. Jangan. Karena Tuhan menjemput anak-anak atau orang dewasa? Dewasa. Ya, jadilah kita orang Kristen yang bertumbuh. Tidak sama seperti tahun lalu. Nah, kita mau belajar nih. Oktober, November, Desember. Kiranya walaupun sedikit kita nanti pas 24. Aku ada masuk dalam suatu pertumbuhan. Amin. Waktu 24 bukan hanya usia. Tapi saya ada masuk pertumbuhan. Pertumbuhan itu, dewasa itu tidak sama seperti tahun lalu, tapi ada perubahan. Ya, seorang ibu mengharapkan anaknya bertumbuh, apalagi Tuhan kita. Oke, sekarang kita mau masuk nih. Sebelum saya akhiri, tapi masih agak banyak. Mari juga kita dirindukan yang dewasa rohani. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Allah lakukan. Amin. Karena dari dewasa rohani, kita bisa melakukan seperti yang Allah lakukan. Amin. Amin. Orang dewasa rohani. Bukan hanya dewasa tidak bisa mengendalikan emosi, amarah, berpikir yang baik, dibaharui hati dan pikiran. Tapi kita juga bisa melakukan seperti Yesus lakukan. Karakter kita juga dibaharui. Orang dewasa rohani ini memiliki karakter Kristus. Memiliki buah roh. Itu di Galatia 5 ayat 22. Memiliki buah roh. Apa itu buah roh? Galatia 5 ayat 22 apa? Apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ya. Ayat 23-nya? Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukuman tentang hal itu. Kita ridho di sini, masuk dalam kedewasaan, kita menghasilkan buah. Kita menghasilkan buah. Dewasa rohani itu, ya, untuk kita terus ada bertumbuh dalam buah roh. Tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Saya rindu nih, kita melayani, jangan ingin seperti orang lain, membanding-bandingkan, tapi ingin kita seperti Yesus kita. Amin. Saya sampaikan lagi, ada di sini beres catat. Kedewasaan rohani tidak berhubungan dengan pakaian atau penampilan. Orang dewasa itu berarti pakaiannya seperti itu. Tapi pakaian kita adalah hati kita, oke? Ya, dewasa roh ini adalah hati kita, bukan pakaian kita. Wah, saya sudah dewasa berarti pakaian saya seperti ini. Oh tidak, hati kita. Kalau hatinya sudah masuk ke dalam satu yang dewasa yang baik, pasti cara berpakaian juga baik. Tidak akan terbuka-buka. Amin. Lalu, selalu berpikir positif dalam tekanan. Dewasa rohani mengendalikan pikirannya. Oke, ini yang terakhir sebelum kita berdoa. Kita mau rindu berdoa ya. Menjadi yang dewasa rohani, amin. Amin. Ya. Firman Tuhan yang terakhir Yohanes 15 ayat 5. Ya. Yohanes 15 ayat 5 sebelum saya akhiri.
Di situ dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita terus melekat pada pokok anggur itu, yaitu Yesus, supaya kita terus melekat berbuah. Kita bertumbuh dalam kasih karunia. Tadinya saya mau minta dicatat sebenarnya, ya. Kita pegang di sini, kita bertumbuh dalam kasih karunia. Waktu kita terus menempel pada pokok anggur itu buah yang lebat. Bertumbuh, berbuah dalam iman, bertumbuh dan berbuah dalam firman Tuhan, juga di dalam roh. Terus kita terus memiliki komitmen orang yang dewasa. Orang dewasa itu dia bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh di dalam iman. Masa-masa ini banyak hal terjadi di masa-masa ini. Di dalam rumah tangga, di dalam lingkungan, dalam pekerjaan. Tapi biarlah juga kita masuk semakin dewasa rohani, kita bertumbuh di dalam iman. Amin. Terus memiliki pengharapan karena kita terus menempel pada pokok anggur. Juga kita bertumbuh di dalam roh. Allah itu roh. Setiap anak-anak Allah dipimpin oleh roh Allah. Dan kita memiliki roh Allah. Untuk itu kita juga rindukan. Kita bertumbuh di dalam roh. Amin. Ayo katakan, kanan kirimu. Yuk mari kita bertumbuh dalam roh. Ada orang ingin sukses dalam pekerjaan. Itu sangat baik. Ingin udah punya rumah, pengen punya rumah lagi. Itu sangat baik. Amin. Yang punya usaha, usahanya berkembang. Itu sangat baik. Amin ya. Lalu punya doa. Saya nanti punya tanah lagi. Aduh luar biasa, amin. Ke anak-anaknya juga amin. Punya suatu mimpi, kerinduan, pokok doa. Anak saya nanti supaya begini Tuhan. Keluarga saya seperti nanti seperti Tuhan. Tapi mari juga kita hari ini, mulai hari ini punya suatu mimpi dan doa. Saya mau bertumbuh dewasa rohani Tuhan. Amin. Amin. Engkau yang sudah menikah, suami saya bertumbuh dewasa rohani Tuhan. Bukan hanya gini, supaya suami saya sukses dalam pekerjaannya, sehat dalam pekerjaan, amin. Tapi juga supaya suami saya bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Amin. Bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam iman, tidak cepat khawatir, tidak cepat takut, tidak cepat gelisah, bertumbuh dalam iman. Bertumbuh dalam firman Tuhan. Apa-apa dia langsung tahu, firman itulah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Langsung datang kepada Tuhan. Kita juga omsel juga, kita berdoa untuk jemaat yang kita layani, bertumbuh di dalam ini. Usia bertumbuh, usia bertambah, tapi kita rindukan memasuki 2024, kita masuk kepada yang dewasa rohani. Begitu menginjak nanti 2024, kita siap menghadapi semuanya. Kita memiliki kasih karunia, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam firman, bertumbuh dalam roh. Terus apa? Memiliki komitmen yang kuat, jangan pernah lepaskan Tuhan kita, amin. Sekalipun kata Daud pernah memiliki masalah, tapi Daud bilang, sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, tapi gunung batuku dan bagianku adalah Engkau Allah selamanya. Kenapa? Karena Daud punya komitmen yang kuat tentang Allah. Dia kuat tetap. Bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam roh. Bertumbuh dewasa dalam rohani, bertumbuh dalam firman Tuhan. Terus kita memiliki komitmen dengan Allah. Sehingga kita nanti bisa, Tuhan, saya punya rumah, saya punya usaha, terima kasih Tuhan. Tapi jangan sampai Tuhan, semua saya diberkati, naik level dalam pekerjaan, naik level semuanya. Tapi saya masih anak-anak. Tapi saya mau masuk yang dewasa rohani. Ada Roh Kudus yang terus menyertai kita. Dan Tuhan amat setia bagi kita, amin. Yuk kita datang pada Tuhan, kita mau ada di sini yang melekat pada pokok anggur.
Mari sampaikanlah apa yang kau sampaikan pada Tuhan. Seperti apa kita hari ini? Masih dikuasai perasaan dan pikirankah? Masih adakah di antara kita kuasai pikiran kita? Tidak dibaharui dalam pikiran dan perasaan kita. Orang dewasa rohani tidak menjadi malu mengakui salah. Padahal kita bukan yang salah. Tapi karena kita cepat, langsung kecewa dan emosi kita datang. Saya minta maaf, saya sempat kecewa. Waktu seseorang mengecewakan engkau, itu kesempatan bagimu. Masuk kepada kedewasaan, itu tentang kasih, kelemah lembutan. Menerima apa adanya. Yes. Waktu kita sedang diizinkan Tuhan situasi yang tidak baik, kita sedang dibawa Tuhan masuk kepada satu kedewasaan, memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan, itu memiliki iman seperti yang tadi, tetap memiliki iman yang teguh, berpegang kepada firman Allah. Siapa di antara kita sedang memiliki sesuatu? Seperti kemarin saya melayani anak-anak mahasiswa, hampir rata-rata dalam kekecewaan. Saya tidak bisa lama-lama untuk mereka karena saya tergerak sekali di akhir sesi saya. Gimana dengan kita? Masing-masing kau datang pada Tuhan, Bapak kita itu. Firman Allah, Yohanes 1:12, setiap orang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kitalah anaknya. Dan Bapak kita sedang ada bersama kita hari ini. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapak. Ini kami Bapakku, Allahku. Masing-masing kita datang pada Tuhan. Kita coba refleks ke belakang. Cek ke belakang. Apa kira-kira yang menghalangi sehingga kita sulit bertumbuh? Kita bisa semangat melayani. Kita bisa semangat berbuat sesuatu. Tapi mari kita juga rindu bertumbuh di dalam Tuhan, dewasa dalam Tuhan. Semangat bekerja. Berjuang dalam pekerjaan. Untuk memberi yang terbaik kepada keluarga. Tapi mari juga kita rindukan. Saya juga mau bertumbuh dan bertumbuh dewasa. Dalam nama Yesus, ini setiap kami. Ini setiap kami Bapakku, dalam nama Yesus ku turun pengurapan-Mu. Dalam nama Yesus setiap engkau datang pada Tuhan. Yesus datang kedua kali, bukan menjemput bayi-bayi dan anak-anak. Tapi dia menjemput mempelai wanita, yaitu mempelai wanita yang dewasa. Jangan sampai nanti begitu dia datang kita katakan, Tuhan aku dulu begini, menyembuhkan orang sakit, aku begini. Lalu Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Ini untuk orang Kristen secara umum. Hati yang lembut, hati yang lembut, hati yang teduh, berakar, bertumbuh, berbuah, mendengar suaramu, dipimpin oleh Roh-Mu, memberi diri bagimu. Kami Tuhan, ini kami Bapa, ini kami anakmu, Bapa, Bapa,
kelemahanmu yang menghambat pertumbuhanmu di dalam Tuhan. Sampaikan, jangan malu. Jangan malu. Cerita, jangan malu. Terbuka engkau. Engkau terbuka. Sampaikan. Kalau tidak ada teman, kau bisa bertiga. Kalau tidak bisa berdua, kau bisa bertiga. Terbuka. Apa yang menghambat engkau bertumbuh? Apa yang membuat engkau terhambat bertumbuh? Sampaikan. Apa yang membuat engkau terhambat bertumbuh? Ada yang mengganjal dalam dirimu. Ada yang mengganjal dalam dirimu. Terbuka. Sampaikan. Apa unek-unekmu? Kita mau dibaharui dalam roh dan pikiran. Terbuka supaya kita dibaharui dalam roh dan pikiran kita. Dalam nama Yesus. 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 Saling mendoakan terbuka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ungkapkan isi hatimu, sampaikan. Urabasika, labasika, takalabasika. Dalam nama Yesus. Oh. Dalam nama Yesus. Sampaikan. Sampaikan. Apa yang menghalangi engkau bertumbuh? Apa yang menghalangi engkau bertumbuh? Dalam nama Yesus.
hatiku, inilah hatiku, ku serahkan padamu, bagi Tuhanku. Inilah hidupku, ku serahkan padamu, bagi kemuliaan-Mu. Inilah hatiku, ku serahkan bagi keluargaku, bagi keluargaku, bagi keluargaku, bagi keluargaku, bagi keluargaku, bagi keluargaku. Makasih Tuhan. Hamba selesai. Terus Engkau berbicara kepada kami. Dan kami menjadi anak-anak-Mu yang bertumbuh secara rohani dalam kedewasaan. Bersyukur sebelum memasuki 2024 kami ada di sini. Kami mau belajar dan belajar. Untuk kami mau dibaharui pikiran kami, hati kami. Sehingga kami boleh terus belajar untuk memegang kebenaran-Mu, memegang dengan teguh. Makasih Bapak, hamba bersyukur. Terima kasih Yesusku, haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini untuk kita semua. Pastinya bahwa ini suara Tuhan untuk kita gitu ya. Jadi saya percaya bahwa pastinya firman ini yang akan meneguhkan kita gitu ya. Sebelum saya lemparkan kesaksian untuk orang lain, saya mau bersaksi dulu. Shalom. Shalom. Oke, firman Tuhan akhir-akhir ini ya, sekalipun ada di dalam pembacaan, maksudnya judul perikop yang berbeda gitu ya. Bukan judul perikop sih, maksudnya pasal dan ayat yang berbeda gitu ya, tapi sama gitu, terutama untuk kami di Komsel Orang Tua gitu ya. Lagi berbicara tentang, lagi rema banget gitu dalam memelihara firman, dalam hidup di dalam firman, mencintai firman seperti itu gitu. Dan ketika Ibu bawa firman mulai dari minggu kemarin itu, saya bilang, firmannya sama ya kayak apa yang kita dapatkan, sekalipun ayat dan pasal yang berbeda gitu kan. Kalau Bapak Ulen kan dia dapatnya tuh di kita orang tua tuh di apa kemarin, Lukas 11 ayat 27-28 kayak gitu kan. Jadi pas Ibu ini, saya tuh sudah tidak tahan memaju kesaksian gitu, tapi karena saya pikir nantilah ada waktunya nanti, karena hari Rabu mau dibawakan gitu ya untuk Komsel Orang Tua gitu. Jadi pas Ibu ilustrasikan dengan memelihara anak gitu ya, dari bayi, anak, balita gitu sampai anak-anak dan bertumbuh dewasa gitu. Saya juga bertanya dalam diri saya, Tuhan, saya sudah ada di titik mana gitu. Tapi saya bilang, saya sudah dewasa kok Tuhan, sekalipun mungkin masih ada proses gitu yang harus saya alami lagi dengan Tuhan, tapi saya bilang bahwa saya mau ada di dalam kedewasaan rohani seperti itu gitu ya. Dan betul Tuhan izinkan hal-hal yang luar biasa gitu. Ya maksudnya pertama-tama itu bukan dengan orang lain ya, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita gitu kan, dimulai dari dalam rumah gitu. Siapa lagi ya orang yang dekat dengan kita gitu kan. Tapi ya itu, karena kita punya kedewasaan rohani sehingga
terkesan bahwa kita tuh kayak orang tidak ada masalah gitu kan, karena cara menanggapinya pun sudah dalam kedewasaan gitu ya. Lalu saya mau cerita sedikit tentang apa yang firman Tuhan yang lagi rema banget gitu ya, yang Bapak Ulian dapatkan gitu tentang kebahagiaan gitu. Ada 2 prinsip kebahagiaan gitu menurut pandangan manusia dan dengan Tuhan gitu ya. Jadi kalau saya bawa ke Komsel itu beda. Saya tanya gitu, kebahagiaan kita tuh yang seperti apa ya? Ya memang benar secara manusia. Ada yang jawab, kalau saya boleh bilang, kalau Mama Ken, saya bahagia kalau ketika saya mau punya apa ya tercapai gitu, ada uang gitu kan. Iya memang benar, itu memang benar. Kalau kita mau beli apa-apapun, kalau tidak ada uang ya nonton aja kita kayak gitu kan. Terus yang lain juga, jadi semua kebahagiaan itu ya ada di situ gitu, tentang apa yang kita butuhkan hari-hari dalam kehidupan gitu kan. Tetapi di Lukas ayat 11 ayat 28 berbanding terbalik malah, tetapi orang yang mendengar dan memelihara firman gitu kan. Jadi saya bilang, Tuhan, tapi kenyataannya sekarang kalau kita tidak punya duit, kita sudah berpikir keras gitu, aduh gimana ini, aku aja sampai mau jualan kayak gitu, jualan apa gitu kan, yang lain daripada itu gitu, gimana ya Tuhan kayak gitu kan. Saya mau dapat duit dari mana ya? Pasti suami-suami juga berpikir keras. Aduh, saya ini cari kerjaan yang gimana gitu supaya akhirnya duit saya itu pasti kan, itu pasti gitu. Tapi kenapa firman Tuhan bilang, tetapi yang mendengar dan memelihara firman. Di situ saya bilang gini, oh gini Tuhan, kalau kesimpulan saya, kenapa kita disuruh tegas firman Tuhan itu, tetapi orang yang mendengar, maksudnya terletak kebahagiaan itu adalah orang yang mendengar dan memelihara firman. Mendengar otomatis kita harus benar-benar memiliki kepekaan gitu ya, seperti khotbah tadi yang mungkin sudah yang kemarin, habis itu hari ini lagi dibawakan. Kalau kita punya ada rasa yang jenuh atau gimana ya firman itu tidak sampai ke kita gitu. Tapi kalau kita punya pemikiran atau mindset kita, oh berarti ini suara Tuhan, ya pasti akan nyampe ke kita gitu. Karena ya tadi yang Ibrani 4 ayat 13 bahwa firman itu seperti pedang yang bermata 2 gitu, bisa menembus memisahkan tubuh, jiwa dan roh. Dan itu benar, firman itu kuat, firman itu hidup ya, firman itu kuat banget gitu. Apalagi sih yang kita mau ragukan tentang firman gitu, bahkan dia hidup gitu. Aduh aku kayak khotbah ya, dia hidup gitu ya, dia akan melihat keadaan kita gitu loh. Jadi maksudnya dia tuh kuat, dia hidup. Apalagi yang kita ragukan dari firman itu gitu, bahwa apapun keadaan kita sekarang itu tahu, firman itu tahu gitu. Dan itu yang membuat saya, wow Tuhan luar biasa. Makanya Tuhan suruh tetapi yang mendengar dan memelihara firman. Berbicara tentang memelihara, ya terus menerus dilakukan gitu loh. Bukan saya ada waktu, saya datang mau memelihara tanaman saya mau siram, saya mau ada waktu saya mau lihat anak saya dulu karena saya ada waktu. Ya enggak bisa ya namanya anak ya harus dikasih makan terus, harus dikasih susu. Kalau yang masih susu kasih susu terus kayak gitu kan. Jadi yang namanya memelihara ya berarti terus menerus kita melakukan hal itu gitu. Dan di situ akhirnya terjadi pertumbuhan di dalam diri kita, menjadi anak-anak yang menjadi orang-orang yang dewasa di dalam rohani kita. Lalu apa sangkut pautnya dengan kebahagiaan tadi? Ya saya bilang bahwa ketika saya berani berkata bahwa ketika saya mengalami sesuatu hal gitu yang tidak mengenakan, tetapi ketika saya memelihara firman itu dengan baik, mungkin saya tidak dikasih berkat Tuhan dulu secara materi gitu, tapi ada sukacita, ada penghiburan yang luar biasa untuk saya akan menerima kenyataan yang saya alami gitu dengan Tuhan. Saya tetap katakan bahwa saya bersyukur Tuhan, dan saya percaya bahwa ketika saya bersyukur gitu, pasti ada anugerah yang Tuhan berikan. Karena apa? Dari perenungan firman, dari mendengar perkataan Tuhan itu, dan itu yang terlebih penting dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi mari Bapak Ibu, kita mau menyadari ini, mari ubah paradigma kita gitu untuk berpikir bahwa firman Tuhan itu luar biasa kuat dalam kehidupan kita, hidup dalam kehidupan kita. Untuk itu jangan lagi
ada keraguan gitu ya dalam kehidupan kita, tetapi berlarilah kepada firman Tuhan. Ya itu aja kesaksian saya. Silakan yang mungkin dapat sesuatu mau disampaikan. Ya, salam ya semua ya. Saya syukur kesaksian untuk saya pelayanan di Lebuah ya. Saya melihat pekerjaan Tuhan untuk konser Lebuah inilah ini pelajar sama mahasiswa campur gitu. Saya membagikan tentang akhir-akhir kemarin juga saya bagikan tentang doa Yakobus 5:16 itu gitu. Itu memang bagaimana doa kita mau dijawab kalau kita masih menyimpan kepahitan gitu. Pengampunan. Jadi sebelumnya saya ada dihubungi si siapa Lia, siapa Kristen kan anaknya apa? Si siapa Golden yang cewek yang kuliah. Hah? Siapa? Nah, saya enggak hafalnya namanya enggak hafal. Siapa? Mata yang besar itu. Hah? Iya ya. Nah, si Lia itu sebelumnya dia hubungi saya. Dia bilang, "Pak, ini ada yang mau didoakan." Bisa, saya bilang. Saya ngomong sama dia, saya tanya, dia masih seberang gitu, cewek lah. Saya bilang nanti ya, janjian aja kapan, saya bilang. Ya hari Sabtu aja sudah, hari Sabtu lah kita ada ke Lebuah, saya bilang. Jadi kemarin Sabtu saya sama jemput dia, kita jemput dia di tempatnya janjian ketemu di rumahnya si Sandy sana aja berdua, saya jemput. Nah, Pak, saya bilang kita melayani, kita harus siap, kita jemput dia pakai mobil loh, bawa ke tempatnya Pak Siano, Pak si rumah Husin sana. Dia masih pakai ini, masih apa? Dia pakai serudung gitu loh, mobil saya. Nah ini saya bilang kalau pelayannya kalau masuk tidak apa-apa, saya bilang sudah masuk. Dia pakai serudung, masuk dan mobil, sudah bawa lah sampai sana. Jadi sudah jamnya pas jam mau ibadah sudah. Kita melayani khusus sudah sempat ini. Jadi saya bilang sudah kita ibadah aja langsung gitu. Kita ibadah langsung. Di situ dia suruh kesaksian, dia tanya kesaksian gitu. Nah ini serudungnya dia buka pas mau masuk ke rumah ujian dia buka taruh di mobil gitu. Jadi kita pakai serudung nih. Nah jadi di situ kita habis di sana dia saksi, dia suka mengganggu di sekolah itu, suka mengganggu teman-temannya gitu, suka menggangguin gitu. Itu memang ya kalian diam-diam suka diganggu sama dia, ada aja lah diganggu sama dia itu. Nah, suka menggangguin gitu, memang dia suka ngerjain lah gitu, banyak orang dikerjain. Nah ternyata memang dari papa mamanya inilah keluarga yang hancur juga, papa mamanya pisah gitu, jadi dia dibesarin sama satu tantenya, mau 4 tahun dia bilang. Jadi dia sangat kepahitan sama mamanya gitu, karena mamanya mungkin tidak ada pernah lihat dia atau gimana saya tidak tahu ya, mungkin karena kepahitan lah sekali. Jadi saya lagi kita layani tentang pengampunan. Nah di situ dia, saya bilang lagi kita doain mau tidak mengampuni mama kamu, mengampuni teman-teman kamu. Langsung Tuhan jamah dia, langsung dia netes air mata gitu. Air mata dan langsung lepaskan, saya bilang pengampunan itu. Terus dia nangis, lepaskan terus, saya bilang jangan ditahan, dia bilang. Pas ngampun sekalipun sakit itu. Jadi akhirnya mau dia lepaskan dia pengampunan. Doa itu kita putuskan gitu. Nah, bahwa kita layani terima Yesus gitu. Nah, ini memang saya lihat banyak pelajar rusak. Dan pengampunan ini saya lihat juga di Lebuah itu maupun sudah lama konsil masih ada yang bisa belum ngampuni gitu. Saya kaget juga. Padahal saya doa pengampunan doain selama 4 minggu itu, seminggu kedua kan saya ada pertama saya tentang pengampunan juga lain mereka. Tapi masih ada belum tuntas katanya. Ada yang bisa mengampuni. Kemarin saya tantang lagi, siapa yang belum bisa mengampuni? Masih ada angkat tangan. Cerita, ya sudah. Lagi didoain juga gitu juga Tuhan jamah, nangis-nangis dia. Dia bilang sakit Tuhan, namanya pengampunan lepaskan. Nangis terus dia lepas sakit, rasanya berat gitu mengampuni. Saya bilang harus mengampuni terus gitu. Jadi banyak yang belum bisa mengampuni kalinya gitu. Jadi Tuhan bekerja sudah siap juga dari pengampunan, doa pengampunan pelepasan gitu. Jadi memang banyak anak-anak muda yang rusak pengampunan gitu. Ya.
jadi pengampunan gitu. Jadi itu aja tentang pengampunan ya. Jadi kita bersyukur supaya kita terus Tuhan lebih lagi mengenal Tuhan tentang pengampunan. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak. Ya, sebelum kita persembahan, yang menyampaikan pengumuman dipersilakan. Ya, salam. Baik, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman hari ini, pengumuman ibadah raya tanggal 8 Oktober 2023. Pengumuman pertama, ya ini dari pembangunan gedung gereja tahap kedua, terus mohon dukung doa dan dana buat kelanjutan pembangunan gedung gereja kita di lantai 2 ini. Kemarin kita rencanakan di bulan Oktober. Nah, sekarang sudah masuk bulan Oktober. Jadi terus kita dukung doa pastinya dan dana supaya apa yang kita rencanakan untuk mulai membangun di tahap kedua ini boleh kita kerjakan di tahun ini. Ya, kita percaya kita akan mengerjakan tahun ini. Ada amplop kemarin yang sudah dibagi-bagikan. Kemarin itu ada sekitar 35 lebih gitu amplop, dan puji Tuhan yang sudah masuk ke panitia itu 7 gitu ya. Sudah ada 7 amplop. Ya, saya percaya mungkin Bapak Ibu nanti mau langsung setor sama dotnya, amplopnya kan tidak diperlukan juga sih. Jadi nanti ya, bisa store. Tapi kita tetap menunggu dari panitia, tetap mengharapkan untuk segera mengembalikan amplop yang kemarin dibagikan. Jadi ya mungkin sekaligus langsung sama isi-isinya atau langsung sama janjimannya, silakan gitu ya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum menerima amplop, mungkin nanti bisa menghubungi panitia atau langsung ke Mama Jose. Jadi nanti bisa diserahkan amplopnya. Ya mungkin itu aja dari pembangunan. Terus semangat kita untuk proses pembangunan kita. Masih semangat ya Bapak Ibu? Ya, harus semangat dong. Oke, selanjutnya. Ya ini dari Panitia Natal Anak akan diadakan pencarian dana Natal Anak melalui penjualan seragam sekolah minggu, seragam minggu ceria ya. Ini sebesar Rp90.000 per anak gitu ya. Jadi cara pembayarannya nanti setiap anak akan menabung, setiap mengikuti ibadah minggu ceria akan menabung minimal 5.000 atau bisa lebih, nanti dikumpulkan ke Cikgu Esther. Nah, ini tabungan ini akan berlangsung sampai tanggal 5 November 2023. Jadi kita dukung buat anak-anak kita dalam pencarian Natal tahun 2023. Oke, selanjutnya. Ya ini ada berita sukacita. Akan diadakan pemberkatan nikah antara Saudara Daniel Febrian Kuncoro dan Saudari Novi. Mungkin saya persilakan bisa bangkit berdiri. Ya Bapak Ibu, ini adalah Saudara Daniel. Masih berdiri dong. Ya. Saya persilakan supaya nanti dilihat-lihat ya. Jadi bagi Bapak Ibu masih berdiri ya. Nanti kan lebih lama berdirinya gitu. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin merasa ada keberatan, ya bisa segera menghubungi Ibu Ami atau Pak Wanto. Dalam 2 minggu ini diberi kesempatan. Kalau ada yang merasa keberatan, pemberkatan nikah ini akan dilaksanakan bulan November. Jadi ya mungkin siapa tahu ada yang merasa senior, terus kok dia duluan keberatan bisa gitu. Nanti biar diinjili ulang sama Ibu. Canda. Oke, itu pengumumannya, silakan
memberkati proses persiapan pemberkatan nikahnya. Oke, selanjutnya ya ini pelayanan keluarga. Pelayanan keluarga ada komsel setiap hari Rabu itu jam 7 malam ada 5 komsel. Komsel Sion, Harmonis 1, Komsel Harmonis 2, Komsel Kolose, dan Komsel Lojanan. Ini bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga dan belum memiliki komsel bisa menghubungi kontak person yang ada di wilayah masing-masing. Oke, selanjutnya ini juga ada pelayanan pinggiran kota, yaitu pelayanan Lobua setiap hari Jumat untuk keluarga pukul 17.00, dan ada pelayanan Tanah Merah ini setiap hari Sabtu pukul 17.00 juga. Kontak personnya ada Ibu Monik, masih ya Ibu Monik ya. Di setiap hari Jumat dan Sabtu untuk pelayanan pinggiran kota. Selanjutnya ini dari pelayanan Tom Community. Bagi profesional muda, karyawan dan juga pengusaha bisa bergabung di persekutuan bersama Tom Community setiap hari Sabtu pukul 19.00 bertempat di gedung GKKDN Kristo di tempat ini. Selanjutnya ini yang berulang tahun pada minggu ini dari tanggal 8 sampai 14 Oktober. Bapak dan Ibu Gembala serta jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Yang pertama itu tanggal 10 Oktober ada Saudari Grace Lista Beso orangnya. Ada ya. Dan yang kedua tanggal 14 Oktober Ibu Taruli Octavia Damanik. Ada pastinya. Dia akan mengucapkan selamat ulang tahun dan semakin bertumbuh di dalam, semakin dewasa di dalam Tuhan pastinya. Selanjutnya ini ya pengumuman ibadah raya. Minggu depan kita akan kembali ibadah raya umum. Yang pertama itu untuk orang tua dan karyawan pukul 09.00 sampai selesai, dan ada ibadah minggu ceria untuk anak-anak pukul 09.00 juga di lantai 2. Dan ibadah kedua ada ibadah youth. Ini untuk pelajar, mahasiswa dan profesional muda pukul 17.00. Ya. Oke, ini ada pengumuman tambahan. Jadi mulai minggu ini akan diadakan persembahan. Jadi yang persembahan Natal gereja, kita akan mengadakan Natal gereja itu tanggal 10 Desember 2023. Jadi di save ya tanggalnya. Dan kita akan mengadakan pencarian Natal melalui persembahan yang dijalankan setiap minggu mulai hari ini sampai minggu terakhir nanti ditentukan. Yang biasanya G1000 sekarang buat persembahan Natal. Jadi nanti jangan dimasukin 1000-2000 lagi ya, lebih banyak. Oke, kita dukung pencarian Natal dari kita. Juga panitia Natal mengadakan pencarian dana dalam bentuk basar, makanan dan buah. Wah, ini untuk kita juga ini ya. Silakan Bapak Ibu saudara-saudari ingin berpartisipasi dapat membeli basar setelah ibadah selesai, gitu ya. Jadi terus kita bantu dukung doa dan dana juga pastinya buat Natal gereja kita tanggal 10 Desember. Udah, yang terakhir bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kita beribadah di tempat ini, saya undang untuk bangkit berdiri jika ada. Puji Tuhan, belum ada ya. Oke, itu saja. Sekian pengumumannya, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Wanda. Ya, mari kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ada di tanganmu.
Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaanmu Tuhan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau pelihara kami, jagai kami, lindungi kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah pimpin kami sampai ke tempat ini Tuhan. Dan kami bersuka cita Tuhan, karena roh kebenaran membawa kami untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan Tuhan. Terima kasih kalau Engkau sudah bersabda bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk roh-Mu yang sudah memimpin kami, untuk kami hidup dalam dewasa rohani. Kami bertumbuh dalam Engkau. Bawa kami Tuhan untuk hidup dalam kedewasaan rohani Tuhan. Bawa kami untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Roh-Mu Tuhan yang menuntun kami Tuhan untuk terus bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau kami sudah bersuka cita juga Tuhan. Kami sudah memberikan dengan terbaik dari apa yang miliki. Kami bersuka cita Tuhan, karena Engkau yang memberikan kepada kami Tuhan kekuatan Tuhan, kemampuan Tuhan untuk kami bisa mencari nafkah. Terima kasih Tuhan kalau kami bisa memberikan persembahan yang ini dengan yang terbaik. Kami bersyukur kalau kami sudah memberi dengan sukacita dan dengan hati yang terbuka Tuhan untuk kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau memberkati yang mempersembahkan ini Tuhan. Kau memakai Tuhan hamba-Mu yang memberkati pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan-Mu di Samarinda, untuk Indonesia, untuk dunia ini Tuhan. Kau memberkatinya Tuhan. Kau memberkati semua apa yang kami persembahkan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kalau kami sudah hadir di tempat ini dan kami sudah menyembah Kau, meninggikan Kau. Biarlah Engkau yang bersyukur, yang menyertai kami senantiasa dalam hidup kami. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang bekerja atas kami. Roh-Mu yang mengurapi kami, memakai kami dalam kemudian dalam pekerjaan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja bagi kami dalam kami pulang Tuhan. Engkau yang menyertai kami, menyertai kami dalam segala apa yang kami lakukan Tuhan. Roh-Mu yang mengurapi kami, memakai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk Roh-Mu yang sudah bekerja atas kami. Kami serahkan diri kami kepada Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam dan kerinya. Katakan Tuhan memberkatimu.